Bermain game, bermain media sosial, menonton TV atau drama serial, shopping atau belanja, konsumsi junk food hingga camilan tinggi gula berlebihan, merupakan jalan termudah menuju kesenangan atau kebahagiaan yang akan menghasilkan dopamin tinggi, sehingga memotivasi kita untuk terus mencari dan mengulang aktivitas tersebut lagi, dan lagi. Hal ini akan membuat seseorang kecanduan, termasuk menonton pornografi, penggunaan obat-obatan terlarang, dan seterusnya. Sebenarnya apa itu dopamin? Dopamin adalah zat kimia dalam otak yang berperan penting dalam fungsi otak dan sistem saraf. Zat kimia ini berperan sebagai neurotransmitter atau pembawa pesan antar sel saraf di otak dan seluruh tubuh. Pengiriman pesan tersebut membuat otak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk fungsi motorik atau gerak tubuh, fungsi kognitif atau kemampuan daya ingat, perhatian, pikiran, tindakan, perencanaan, pembelajaran, dan seterusnya, fungsi psikologis atau mental, reward atau penghargaan, motivasi, serta pengatur suasana hati yang memicu perasaan senang dan bahagia. Dopamin juga dikenal sebagai hormon perasaan senang. Sederhananya, hormon dopamin adalah zat kimia dalam tubuh yang membuat kita menginginkan sesuatu, sehingga termotivasi untuk bangkit dan melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang mendapatkan reward atau penghargaan yang menyenangkan. Karena saat kamu melakukan sesuatu yang menyenangkan, otak melepaskan dopamin dalam jumlah yang tinggi. Otak kita terprogram untuk mencari perilaku berdasarkan seberapa banyak dopamin dalam suatu aktivitas yang membuat kamu merasa lebih baik dan bahagia. Pengalaman rasa senang atau memori itulah yang membuat kita ingin mendapatkan perasaan itu kembali, sehingga kita akan mengulang aktivitas tersebut terus-menerus. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit orang yang senang menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan sampai seharian untuk bermain game, maraton nonton film atau drama seri, atau berkutat dengan ponsel untuk scrolling media sosial karena ini adalah cara instan untuk mendapatkan kesenangan. Atau mungkin ketika sedang beraktivitas, kamu sedang bekerja atau belajar, lalu kamu merasa jenuh, bosan, stres, kemudian seketika kamu membuka ponsel untuk scrolling Instagram, TikTok, Twitter, atau nonton video YouTube. Setelah itu, kamu melanjutkan aktivitas yang sempat tertunda tersebut. Namun, selang beberapa waktu, tanganmu refleks kembali meraih ponsel untuk scrolling Instagram dan lainnya. Padahal, belum lama kamu sudah membukanya. Contoh lainnya, kamu menghabiskan banyak uang tanpa pikir panjang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Kamu berbelanja hanya karena kamu stres atau mumet dan merasa lebih baik setelah berbelanja. Semakin besar reward atau kesenangan yang diperoleh, maka semakin banyak dopamin yang dilepaskan, sehingga kamu akan termotivasi untuk mengulanginya kembali. Namun, jika suatu aktivitas melepaskan sedikit dopamin, kamu tidak memiliki banyak motivasi untuk melakukannya. Bahkan setiap aktivitas yang dimana kamu mengantisipasi adanya imbalan, otak akan melepaskan dopamin. Yakni sebelum kamu melakukan sebuah aktivitas, tapi kamu sudah mengantisipasi adanya imbalan atau reward, otak akan melepaskan dopamin. Sebaliknya, jika kamu tahu hanya sedikit imbalan atau bahkan tidak ada imbalan, maka otak tidak akan melepaskan dopamin. Misalnya sebelum kamu makan makanan yang enak, otak melepaskan dopamin karena kamu mengantisipasi bahwa makanan akan membuat kamu merasa baik. Atau ketika kamu haus pun menghasilkan dopamin. Karena mengantisipasi meminum segelas air bisa melepaskan dahaga dan rasa haus. Sama halnya dengan mengkonsumsi narkoba. Otak melepaskan dopamin karena kamu mengantisipasi bahwa obat-obatan tersebut akan membuat kamu merasa baik. Begitupun dengan judi. Kamu tertarik untuk judi karena dibaliknya kamu mengantisipasi imbalan. Bahkan ketika kamu mengalami kekalahan sekalipun, kamu tetap mengantisipasi bisa mendapatkan imbalan yang besar. Sama-sama melepaskan dopamin. Aktivitas yang satu membangun dan yang lain merusak. Namun, otak tidak peduli jika dopamin yang tinggi itu menghancurkan dirimu. Dia hanya tahu aktivitas tersebut membawa kesenangan dan kebahagiaan, dan kamu harus mendapatkan lebih banyak lagi. Ketika seseorang terbiasa dengan dopamin yang tinggi, maka aktivitas yang rendah dopamin tidak lagi menarik minatnya, karena kadar dopamin yang tinggi tersebut telah menjadi normal baru baginya. Hal ini akan membuat seseorang menjadi kecanduan. Tentunya merupakan hal baik jika kamu kecanduan pada hal yang positif sepanjang masih dalam batas wajar.
Namun, jika kamu kecanduan pada hal atau aktivitas yang kurang baik, akan membuat kamu tidak produktif dan banyak pekerjaan yang akan tertunda. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Yang harus kamu lakukan adalah dopamin detox, di mana kamu mengurangi atau membatasi aktivitas yang merangsang otak melepaskan dopamin dalam jumlah tinggi guna mencegah kecanduan atau ketergantungan berkelanjutan. Kamu bisa menguranginya secara bertahap, mungkin selama 1 jam, setengah hari, 1 hari penuh lalu seminggu, dan terus ditingkatkan durasi pengurangannya, hingga kamu bisa menikmati hidup tanpa bergantung dengan aktivitas tinggi dopamin tersebut. Beberapa contoh aktivitas dengan kadar dopamin tinggi adalah penggunaan media sosial, bermain video game, mengkonsumsi camilan dan junk food, dan lainnya. Ketika kamu mengurangi aktivitas tinggi dopamin tersebut, mungkin kamu akan dilanda dengan kebosanan, tidak membuka media sosial, tidak menonton film, tidak bermain game, tidak makan junk food. Ya, kamu akan merangkul kebosanan. Namun di sini, kita akan mengatasi kebosanan dan waktu luang yang ada dengan mengalihkannya pada aktivitas pengganti yang tidak memicu dopamin tinggi, yakni pada kegiatan yang lebih positif dan produktif. Misalnya membaca, memasak, berolahraga, melukis, atau mungkin sekedar berjalan-jalan menghirup udara segar dan menikmati alam. Saat tidak ada aktivitas yang merangsang pelepasan dopamin tinggi di otak, otak akan beristirahat dan kembali menjalankan sistem terbaiknya. Dopamin detox bekerja karena kamu merasa bosan. Kamu mengganti aktivitas menyenangkan yang kurang produktif atau bahkan negatif dengan aktivitas lain yang membosankan tapi positif dan bermanfaat. Jika kamu biasanya bermain media sosial berjam-jam, kamu ganti dengan kegiatan lain seperti membaca buku, menulis, membersihkan kamar atau rumah, dan sebagainya. Ketika kamu dilanda dengan kebosanan, maka lebih mudah untuk melakukan aktivitas yang rendah dopamin. Atau katakanlah kamu seringkali makan di restoran ternama dengan penyajian yang estetik. Makanan mewah tersebut akan menjadi kebiasaan baru kamu. Jika ada yang menawari kamu nasi bungkus, mungkin kamu tidak tertarik, bahkan akan menolaknya. Tapi pada suatu hari, dalam perjalanan dinas, kamu tersesat dan jauh dari ibu kota. Kamu sangat kelaparan, dan yang kamu jumpai hanyalah hamparan sawah serta beberapa warung makan kecil. Tiba-tiba, nasi bungkus di warung makan sederhana ternyata tidaklah buruk. Kira-kira seperti itulah cara kerja dopamin detox. Membuat kamu kelaparan dari kesenangan yang biasa kamu dapatkan, sehingga kamu melakukan hal-hal lain atau sesuatu yang biasanya kamu tunda, karena aktivitas tersebut hanya melepaskan sedikit dopamin. Kendalikan dirimu dari segala macam kecanduan, atau kamu akan dikendalikan olehnya. Kamu harus membatasi perilaku tinggi dopamin. Tahan dirimu untuk tidak selalu mengikuti semua keinginan bersenang-senang. Kamu boleh melakukan aktivitas tinggi dopamin dengan catatan sebagai reward atau hadiah setelah menyelesaikan atau mengerjakan pekerjaan yang sulit atau aktivitas rendah dopamin. Mohon digarisbawahi, setelah bukan sebelum memulai aktivitas atau di sela-sela aktivitas. Jika kamu memulai dengan aktivitas tinggi dopamin terlebih dahulu, kamu akan terasa berat dan tidak bersemangat mengerjakan hal lain, terutama setiap aktivitas rendah dopamin. Kamu akan kehilangan fokus dan motivasi untuk mengerjakannya. Kamu cenderung akan menunda banyak hal dan membuat kamu tidak produktif. Dopamin detox ini dapat membantu mengendalikan kecanduan seseorang akan sesuatu. Ingat, kecanduan dapat merusak kesehatan mental dan fisik seseorang. Jika kamu sudah kecanduan sesuatu, maka kamu sudah tidak ingin perilaku atau aktivitas tinggi dopamin tersebut dijadikan sebagai reward atau hadiah. Oleh karena itu, riset otak dengan dopamin detox diperlukan agar kamu dapat menjalani aktivitas normal, aktif, positif, dan produktif, yang meskipun aktivitas tersebut rendah dopamin, tapi kamu bersemangat untuk melakukannya. Setelah itu, kamu boleh menikmati aktivitas tinggi dopamin sebagai self-reward. Namun, pastikan kamu mengontrolnya dengan diberi batasan tertentu. Misalnya setelah kamu sibuk bekerja, kamu menyelesaikan pekerjaan dan deadline dengan baik. Ketika hari gajian tiba, kamu boleh memberi reward kepada dirimu. Entah shopping, nonton di bioskop, atau staycation di hotel atau villa. Atau setelah kamu selesai belajar,
membersihkan kamar tidur, membaca beberapa buku, menulis, dan seterusnya, kamu boleh bermain media sosial sebagai reward atau hadiah. Pacu dirimu untuk mengerjakan aktivitas atau tanggung jawab yang meski rendah dopamin tapi bermanfaat, daripada kamu terjebak dalam permainan game dan internet berjam-jam, sehingga pekerjaan dan pelajaranmu tertunda, menumpuk dan tidak selesai tepat pada waktunya. Sebagai penutup, kecanduan adalah hasil dari kebiasaan, dan untuk mengobatinya kamu harus mengganti kebiasaanmu. Hindari cara instan untuk mendapat kesenangan, dan berhenti mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Pada dasarnya kita adalah pecandu dopamin dalam jangka waktu tertentu. Diri kitalah yang memegang kendali dan memutuskan ingin mendapatkan dopamin dari aktivitas produktif dan bermanfaat yang akan menjadi investasi jangka panjang di masa depan, atau aktivitas yang hanya memberikan kesenangan sesaat alias investasi jangka pendek yang tidak memberi keuntungan di masa depan. Tentukan pilihanmu.